Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati senior saya, sahabat saya, ya, luar biasa, Dr. Bobi, selaku Ketua Bapeda Jawa Timur, serta seluruh jajarannya, pimpinan, dan juga keluarga besar dari Bapeda seluruh Jawa Timur yang sehat, semangat, dan tetap solid. Tepuk tangan untuk kita semua. Yang tidak tepuk tangan itu berarti hidupnya masih banyak masalah, ya, karena belum bisa berekspresi. Baik, saudara sekalian, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk bisa bersilaturahmi dan sharing saja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menambah pencerahan, menambah ilmu, menambah semangat, menambah kekompakan. Ingat, bekerja ada 3: teamwork, networking, innovation. Mengeluh, rasa-rasa itu sudah lewat, ya. Kita sudah ketinggalan masa pandemi kurang lebih 2,5 tahun, ya, harus kita kejar. Kita bersyukur bisa melewati pandemi. Bagi yang beragama Muslim, kita dapat sertifikat 1 lagi, yaitu Ramadan. Jangan sampai 2 sertifikat itu dianggap seperti biasa saja. Ini nyawa-nyawa saringan, nyawa-nyawa. Karena teman-teman saya sudah tidak ada semua. Angkatan saya itu sudah tidak ada semua, ya. Nah, COVID kemarin, jadi betul-betul dahsyat COVID ini. Jadi jangan sampai pelajaran jeweran dari Allah 2 kali pandemi dan Ramadan kita introspeksi ini, kita memperbaiki diri kita. Makanya judulnya ada The Power of Personality. Ada the power of optimism, the power of mindset, the power of happiness. Tapi beliau sekarang juga saya the power of personality. Jadi pribadi yang lebih baik, lebih sehat, lebih semangat. Mindsetnya bukan apa untungnya untuk saya, tapi apa yang bisa saya berikan pada orang lain, pada masyarakat, pada bangsa dan negara ini. Tepuk tangan sekali. Dan panggil saya Pak Gus itu aja. Saya seorang dokter. Ada dokter umum, ada dokter spesialis, ada dokter super spesialis, dokter ahli ortopedi. Nah, itu tulang, tapi khusus jari-jari ada, khusus pinggul ada, khusus lutut ada, khusus tulang belakang ada. Namanya super spesialis. Dan saya kemarin akan menjadi dosen luar biasa untuk khusus kanker tulang. Ya, ini lebih langka lagi. Profesor Ferdiansah itu sahabat saya, itu bagian regeneratif, itu saya dimintai untuk Pak Agus bisa mengajar tentang tulang, tapi khusus yang kanker tulang, ya. Saya ini bariatif itu artinya meringankan penderitaan orang lain. Kalau mau mengobati orang itu jangan fisik, psikologis. 5 aspek yang membentuk manusia: bio, psiko, sosio, kulturo, spiritual. Kalau tidak 5-5-nya ini diobati, maka tidak akan bisa. Sering mengobati, tidak selesai. Penyakit-penyakit apa saja, penyakit kronis, diabetes dan lain sebagainya. Ya, penyakit diabetes itu penyakit kedonya. Pikirannya bonus, duit, proyek, itu diabetes. Ya. Makanya obatnya jangan pil, istighfar. Ya. Hati-hati, sekarang banyak penyakit karena makan yang bukan haknya. Hati-hati. Haknya ini tandanya kan dengan muncul kanker liver, kanker pankreas, dan hanya kita ulas lagi. Alhamdulillah. Mohon maaf Pak Bobi, mohon maaf ya, mohon maaf. Kalau lihat anak buahnya Pak Bobi ini wajahnya wajah-wajah stres kabeh. Mohon maaf. Hanya mudah-mudahan dengan pencerahan saya ini panjenengan bisa betul kita relax saja 5S ya, serius, santai, senang, sukses, selamat. Tapi pulangnya nanti direnungkan apa yang saya sampaikan ini. Mudah-mudahan bisa uyun sebelum terlanjur. Kemarin saya dikonsultasi ya, matanya ini keluar, matanya ini belum bercocok. Kankernya itu
belakang ini. Nanti kita lihat model-model. Mas tidak ada kata lain, bersyukur melewati pandemi, bisa kumpul lagi. Waduh, kalau dulu zaman saya di Dokter Stomo itu saya lihat sendiri kan masuk terus saya. Bukan GoPro, lagi GoPro pasti itu tidak bisa ditolak. Pasien saya ini kalau ditunda, itu menderita. Jadi saya masuk sehingga staf saya 50% terpapar. Kantor saya mesti lewat UGD. Di UGD itu waduh zamannya pandemi panik. Orang tua dari mobil langsung ke kamar mandi keluar langsung serius ini 30-40 orang tiap hari. Kalau yang di bawah itu segini nggak bisa nafas semuanya. Zamannya panjenengan elit innalillahi pernah ya seperti itu. Luar biasa. Saya sepuh-sepuh saya kan sudah 60 tahun. Redek kabeh masih stres. Berat, makanya kita reinstall mental kita. Kita ada istilah sekarang tidak sakit, padahal tidak sakit, tapi tidak sehat karena mental masih belum pulih 100%. Makanya tidak usah heran kalau ketemu orang kadang-kadang bijak ngomong atau gak respon, itu sisa-sisa stres. Tapi ada juga yang gak bijak ngomong tapi ngomong dewe, itu tambah stres teman-teman. Tahun ini nanti kita buktikan. Kalau kanker, diabetes, beludak. Coba ke tempat saya, beludak. Kanker payudara kan, stres. Karena stres itu mempengaruhi HPA sistem, hipotalamus, korteks, hipofisis, adrenal sistem. Itu mengeluarkan hormon negatif semua. Makanya pesan saya, obatnya adalah istighfar, introspeksi diri, dan banyak pasokan. Masa udah mikir kente, barang makan, kente, barang gaul terus. Mindsetnya apa yang bisa saya berikan? Karena saya sehat ini triliunan ini. Padahal sehat ini loh triliunan ini Allah. Kok dibuat sakit-sakit ini? Tidak percaya Pak. Orang ganti lutut ini 150 juta, kalau jual 300 juta. Teman staf saya tidak bisa mendengarkan pasang alatnya 400 juta. Tahu sih kemarin ada biar bagus ini anak saya yang baru saya berikan seninya berhenti mobil itu tak bono kupingnya anakku 400 juta saya tanya pas kiri kanan Pak kuat kan 800 juta harusnya steril coba bayar kemarin gigi rompal harus ganti palsu 1,25 juta kalau 32 gigi berapa? Belum mata yang keluar, belum pasang ring. Kemarin teman saya pasang ring ditempel pakai hitam. Nanti tidak pernah dengar. Yang satunya tadi ngomong, saya dengar saya. Omongan Pak Agus yang video itu bener. Kok iso Pak? Aku ngalamin. Pada waktu pandemi, istrinya itu sering pasang. Kalau kepake nggak sekali, 3 kali, terus menambah. Dia yang stres di rumah, ketakutan sendiri. Akhirnya diabetesnya kena, asam lambungnya kena, terus empedunya kena. Terakhir adalah bahwa pembuluh darah di otaknya ini cemek karena stres tadi. Terus dia harus pasang stent di otaknya. Satu stent ini 200 juta yang kanan. Aku tinggal nunggu seminggu ganti yang ini. Jadi stent itu bukan hanya di ginjal, bukan hanya di jantung, di otak. Aspek karena cemek gini dia pusing terus akhirnya harus dibungkam di pasang aspek 200. Kemarin ada ibu-ibu yang mungkin ikut Blackpink supaya operasi hidung 4 kali operasi habis 2 miliar gak tambah bener golongannya gak muni setara mendur loh iya dia kan jalan paling ini dan udah terus. Kenapa? Gak bersyukur. Apa yang diberikan Allah kepada kita itu yang terbaik. Makanya gak usah macam-macam. Ya, ada yang dulu itu kalau saya lihat sebelum pandemi itu aduh, kayak orang euforia, apalagi handphone. Kita ini kan banyak diperbudak handphone.
jalan ya, udah kayak balik. Nah istrinya ketinggalan nggak balik belas. Jalan aja numpak gojek. Iya kemarin ada bapak-bapak kehilangan handphone, itu semua dimarahin. Nah istrinya hilang malah matur nuwun. Heran. Ya. Habis luar biasa. Baik, next. Masa pandemi adalah stres. Untuk apa? Introspeksi diri. Orang yang hebat adalah orang yang mengintrospeksi diri, mau menerima kritik dari siapapun dan mau melakukan perubahan jadi lebih baik. Tepuk tangan dulu. Orang yang bermasalah itu satu, biasanya egois. Orang egois itu rendah di hadapan Allah dan rendah di hadapan manusia. Makanya jangan merasa dirinya paling benar, paling pintar, paling bisa menyelesaikan segala. Bunuh diri orang. Kau tahu Pak, orang egois. Nah kalau kita foto aja keren, cek dilihat pasti gambarnya diri. Masa ada untuk gambarnya mau lihat? Gak mungkin kan, tinggal untuk gambarnya diri. Api terus ngomong kirim ya, kirim, share. Api mesti gitu. Coba hapusin. Ketok nih orang ini egois. Lah masalah mengurangi egois bagaimana? Orang legowo ngaku kesalahannya, aku mohon maaf. Itu selnya membaik, remodeling, normal benar. Sel stres tadi begitu kan? Terima kasih atas masukannya. Aku bisa berubah. Sel itu menjadi sehat semua. Heran, apalagi tambah saudara membahagiakan orang lain. Sel stres itu kadang-kadang pencapaian ini tidak bagus. Kalau kerjakan ini kayak shock, aneh, repot, sulit. Negatif itu ngantem dirinya. Harusnya yes, oke, semangat, insya Allah. Kalau ada kesulitan, saya mau konsultasi. Makanya jangan sampai ada omongan, tolong dikerjakan. Nggak bisa. Ayo, rumput. Ngomongan ya, jadi orang yang sehat itu hatinya bersih, pikirannya positif, mindsetnya positif. The power of mindset. Pandanglah kejadian, pandanglah seseorang selalu dari sisi positif. Ucapannya yang positif, actionnya yang bermanfaat untuk orang banyak. Tepuk tangan untuk kita semua. Reinstall mental, emotional balancing. Kalau ada tekanan ya kembali ke tengah. Pegangannya Allah. Bahwa yang takdirlah ya cakap makroja, bayar suku di atas. Semua persoalan dunia kembali kepada Allah. Mohon pertolongan kepada Allah. Pasti diberikan jalan keluar. Tambahin rezeki yang tidak bisa kesana. Kalau panjangan berdasarkan pikiran, ngarang, tambah stroke, kena diabetes dan lain sebagainya. Ketengah kembali kepada Allah. Jadinya Allah. Makanya waktu pandemi saya semua stres. Teman saya sudah tidak ada semuanya. Kita ini kalau berdua mesti sholat bareng di tengah-tengah, terus ngobrol, kadang makan bersama. Sekarang tidak bisa, karena sudah dipanggil semua. Profesor, kompresor, provokator, 16 mengenai itu, kalau virusnya langsung mati. Sombong itu imunnya turun. Makanya imun itu individual, spesifik dan unik. Belum tentu yang badannya besar, olahraganya bagus, gizinya bagus, imunnya kuat, belum tentu. Kalau masih takut sama istrinya, itu imunnya anjlok. Yang paling menurunkan imun kan getaran istri. Makanya ada orang yang kadang-kadang ngeluh kepalanya, terus nyeri paru, migrain. Itu biasanya pikirannya duit. Kalau vertigo biasanya pernah terpapar COVID. Karena ini itu emosional, ngamukan. Makanya kalau ada di kantor bapak-bapak marah, suka marah-marah sama anak buahnya, itu biasanya di rumah takut sama istri. Tapi kalau ada bapak-bapak di kantor dijak omong, gak respon, menengai, apatis,
itu biasanya hidupnya tertekan dia. Emotional detox ini penyakit hati ini loh yang penting. Aides muter, aku iri, dengki, egois, sombong, mudah tersinggung. Itu kunci semua. Makanya tidak usah takut makan 20%, tapi hati yang bersih itu mutlak tidak boleh ditawar. Tepuk tangan untuk kita. Makanya obatnya istighfar, takut sama Allah, bahwa ma'akum aina ma kuntum, dan Allah beserta kamu di mana saja kamu berada. Tidak ada yang lewat sedikit pun, sedetik pun tidak ada yang lewat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Persis apa yang saudara lakukan. Nah sekarang kan masih banyak yang takut sama KPK, kedua takut sama BPK, tapi masuk banyak yang lebih parah lagi, yaitu takut sama PKK dan Dharma Wanita. Panjenengan ini bapak-bapak ini pemimpin, makanya harus jadi teladan, ibadahnya yang baik, 3 pilar. Pada Allah harus dicintai, pada sesama tidak ada musuh, karena bisa merangkul semuanya. Ketiganya suka menolong, helpful. Ya, bapak-bapak kalau nggak diabetes itu biasanya istrinya telah mengatur. Makan ini gak oleh, makan ini gak oleh. Bahagiakan suaminya, pasti barokah. Sering cium tangan suaminya. Pak malah terus lambi. Ngomong ini udah aja. Macam kalau kami gak pendai, tak terus lambi bisa. Aku ini ya harus yang baik. Nah, emotional wellness saat ini kita sudah melalui pandemi. Meskipun belum hilang sama sekali, pandemi menuju endemi, tapi yang penting kita aman. 5. Disiplin protokol kesehatan, vaksin booster, banyak vitamin dan mineral. Minum vitamin D, ya. Vitamin D banyak, imun kita turun karena vitamin D-nya rendah. Orang Indonesia itu kurang paparan sinar matahari pagi. Ya, banyak yang imunnya di bawah standar 30, tapi banyak di bawah 15. Kalau tidak pernah periksa vitamin D, minum yang 1000 internasional itu. Tapi kalau di bawah 15, itu minum yang 10.000 internasional. Kebetulan saya hanya 25, jadi saya minum yang 5.000 internasional. Itu yang mengatur sistem kekebalan tubuh kita. Yang 4 banyak berdoa, yang 5 banyak sedekah. Di situ aja aman misalnya. Yang pakai masker, nggak pakai masker nggak masalah. Masker ini bukan untuk COVID aja, TBC masih banyak, virus-virus lain masih banyak. Udara kita ini sekarang juga panasnya luar biasa, ya. Dan masker ini untuk jaga dari Allah, bahwa ojo kakean ngomong. Mana itu? Jika dari pojok tidak bisa, akhirnya ngomongnya nutup. Ya, hanya kita ini alhamdulillah bisa aktif kali seperti itu. Ya, ini bersyukur. Kemudian emotional booster. Nah ini saya bukan hanya vaksin yang booster, tapi ayo mental ini saya suntik kembali untuk yuk bangkit, ayo optimis, ayo kita bekerja yang maksimal, ayo fokus lagi, ayo kita sukses, sehat dan bahagia serta berkah kembali. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Dan mudah-mudahan keluarga besar Mbak Benda yang belum umroh haji segera berangkat umroh haji. Itu penting itu, ya penting. Makanya jangan, waduh saya ngantri ini 40 tahun, tidak bisa mikir, Allah yang nguruskan. Yang penting kita harus punya niat besar, kebaikan Allah. Ya, itu kuncinya di situ. Nanti saya doakan semuanya. Kita lakukan perubahan, life rescheduling. Yang kecerdasannya harus intelektual, emosional, sosial, teknologi, pakai daring dan spiritual. Tidak main-main pandemi itu. Sampai sekarang obatnya aja belum ada. Tidak usah kegeran, kok nggak ngerti ini, kok nggak ngerti ini, orang-orang gitu kan. Makanya kita harus tahu warningnya. Suara nafas kalau ini biasanya asma, kalau gerak biasanya merokok, bronkitis. Nek COVID ya apa pak? Gak bisa nafas. Betul ini. Teman saya itu sak jam dok, gede, waduh. Di sini aku yang positif Pak, di rumah tak ada obat itu doang.
hari itu kalau makan ring gak kuat, ambil juga. Yang terlama 44 hari, 7 hari pakai ventilator. Otaknya kena, diabetesnya naik, jantungnya kena, terus lumpuh. Mengembalikan itu 1 tahun. Paru-paru jelas karena ini memang udah. Coba bayangkan. Makanya tidak usah heran kalau pasca pandemi banyak yang kena serangan jantung, termasuk supir saya, kakak saya nomor 2. Kenapa? Lah di rumah 2,5 tahun itu jantung tidak bergerak, namanya kardiomiopati. Jadi tidak usah heran sekarang anak-anak muda jantungnya aktifnya tidak seberapa bagus karena stres yang berlebihan. Jadi stres itu sel itu mengkeret semua. Itu bahaya guys. Semua sistem ini berubah. Makanya kita ajak stres lagi. Ayo kita bangkit, ayo kita bergandeng tangan, ayo kita tatap ke depan dengan optimisme, dengan semangat bersama-sama. Kebersamaan, gandeng tangan, saling menolong, helpful. Kan dulu banyak kan kita enggak, ini loh pekerjaan itu bagian. Ini duit mudun, karena itu memang tak tanda-tanda. Kita kerjaan kita garap semuanya, selesai semuanya maksimal. Ada rezeki alhamdulillah, kalau tidak ada itu sedekah. Tepuk tangan dulu kita. Ini itu, ya. Yang penting ahli, aman, happy, dan terus inovasi. Happy menjaga supaya imun kita terjaga. Imun ini naik turun, apalagi dengan panas seperti ini. Panasnya naik 5 derajat. Pesannya kalau ingin sehat, mohon maaf ya, hindari air es. Air es itu menurunkan imun. Kedua, sangat berisiko untuk mengubah hawa nafsu kita. Minimal air biasa, syukur-syukur bisa air hangat. Sistem imun menurun. Tanda-tandanya 1, panjangan muncul gatal di badan. Itu imunnya turun karena muncul adalah jamur. Yang kedua adalah tenggorokan sering nggak enak, ya. Makanya Pak Agus gak kuat, aku panas kok minum es, minta es krim tidak apa-apa. Tapi setelah itu cepat dorongan dengan air biasa atau air hangat supaya tidak ada sisa-sisanya di sini. Itu menurunkan imun. Jadi epitel yang lemah itu ada di tenggorokan dan di perut. Makanya terus ada tenggorokan sering terus sulit menelan, itu berarti imunnya turun. Apalagi muncul sariawan. Sariawan itu peringatan bahwa nikmatnya Allah itu luar biasa. Orang sariawan nggak bisa ngomong. Pernah sariawan? Pernah ya? Terus nggak usah besar, nggak usah mele. Tapi aja nggak bisa ngomong. Itu nikmatnya Allah. Nah, kalau sudah ada luka di sariawan, itu jangan vitamin C, tapi vitamin A. Karena A itu menutup epitel itu Pak. Kalau vitamin C tidak sembuh-sembuh, vitamin C itu untuk jaga yang sehat. Itu pun jangan dosisnya terlalu tinggi. Kadang ada yang 1000, apa yang 1000? Panjangan lo sering mikir, lambungnya menjelang kena 1000. Kedua, kalau panjang minumnya nggak banyak, enggak, itu pemicu daripada batu ginjal. Yang 500 saja, tapi ada tambahan mineral. Justru tubuh ini penting mineral. 5%, vitamin 1%. Padahal minum vitamin sak gudang, sedianya 1%. Lainnya dikeluarkan lewat kencing dan lain sebagainya. Tapi mineral itu 5%. Mineral itu yang mengatur kekebalan tubuh, sel natural, sel, limfosit sel, pergerakan sel, sehatnya sel itu tergantung dari mineral itu tadi. Gitu loh. Kenapa kok mineral Pak Agus? Keringat itu mineral. Makanya panjenengan kalau keringatan langsung gila kencing. Mesti asin. Makanya panjenengan jangan anti garam. Tapi kelebihan garam itu juga tidak bagus. Kemudian selain keringat adalah kencing, itu mineral. Ludah itu mineral. Buang air besar itu mineral. Termasuk panjenengan naik pilek, umbelen itu mineral. Makanya panjenengan naik umbelen itu gila kencing. Mesti asin. Makanya kalau makan ya pedes kan itu gobios, terus agak meler di sini. Ini aja langsung dilap di tisu. Supaya panjenengan tahu bahwa garam itu penting. Kalau panjenengan nanti garam, panjenengan lumpuh, tidak bisa jalan, gondoknya keluar. Tapi ojo berlebihan karena mau
makanya gizi selalu cukup dan seimbang. Jangan ada yang anti, tapi hati yang bersih itu mutlak tidak boleh ditawar. Tepuk tangan dulu. Makanya istighfar, obat nomor 1 istighfar. Makanya orang kalau berobat ke saya kan heran, lainnya pakai resep, saya obatnya ini obat untuk anti nyeri, vitamin. Saya mesti 2 resepnya. Obat itu tetap ada, satunya adalah istighfar, sholat malam, tahajud, sedekah. Itu dikomplain di apa? Bingung aku pikir, ya apa, ya obat apa. Padahal itu yang lebih penting. Psikospiritual itu sangat berpengaruh untuk kesehatan kita. Gitu. Begitu panjang istighfar, astagfirullahaladzim, panjang alhamdulillah, subhanallah, itu sangat bergerak positif semua. Kalau panjang kaiso ini itu sangatnya cemek terus. Akhirnya ya itu. Jadi ada warning, hidup itu ada warning. Aku kok kesel ya, istirahat kok. Duitku kok angel ya, sedekah. Kocok-kocokku kok luwak kabeh, berubah sikap. Ada alarm hidup ini. Nah kita ini sudah dikasih alarm, pandemi lulus, Ramadan lulus. Ayo kita kedepankan, makin sehat, makin sukses, makin bahagia, dan makin bertakdir. Next. Ya. Kepala. Yang paling berat apa? Ibu-ibu. Ibu-ibu itu 71%, bapak-bapak 29% dampak dari pandemi. Kenapa kok ibu-ibu? Nah ibu-ibu tugasnya nguyuran, rasanya kono, rasanya gini. Diingatkan sama orang. Ayo kembali, work from home, kumpul lagi, ibadah lagi. Kalau sudah kita kerja, kadang-kadang lupa kesehatan yang akhirnya kena livernya, kena ininya, banyak sekali seperti ini. Jadi pandemi hikmah positifnya bahwa kita untuk introspeksi diri, kembali mendekat kepada Allah. Kita ini sudah terkondisi dengan HP tadi. Makanya HP tak tutup ya, buka Al-Quran. Kong stres HP. Stres semua. Apa Pak Agus stres? Stres. Tidak ada rapat di kamar gini cok itu dibuat apa? Ventilasi dibuka. Tidak pernah. Staf saya 50% terpapar, paling lama 33 hari. Kenapa? Yang biasa. Hanya kita alhamdulillah kita bersyukur bisa kumpul kembali, bisa seperti ini kembali, itu luar biasa. Makanya ayo kita buktikan dengan syukur 4 tadi kata Pak Bobi tadi. Alhamdulillah, bilisan, bikolbi. Jangan sampai, mohon maaf, jangan sampai setelah pandemi ibadahnya tambah gak bener, ngajinya tambah berkurang, tahajudnya malah lali dan lain sebagainya. Jangan sampai seperti itu. Karena kita dapat nyurusan ini, ya, baik yang terpapar maupun tidak terpapar. Ya, kedua kita bekerja harus lebih baik lagi, lebih prestasi lagi dan lain sebagainya. Itu kuncinya. Jadi kalau ini migren, vertigo, kalau gini ngantuk. Sekarang yang banyak nih, oh boleh bagus, duit entek, duit, barang ini duit entek. Mudah-mudahan gaji 13 segera keluar ya. Next. Jadi stres itu menambah semangat, yang bahaya di stres. Sekarang ini kondisinya super stres, sehingga penyakit itu luar biasa. Next. Ini loh, macam-macam stres, work stressing, financial stressing. Ya. Jantung itu paling banyak, yang paling berat. Jantung yang normal itu seperti jarum jam. Banyak suara jantung tak tempel tek. Suara jantung ngumpul. Biasanya masih punya cicilan rice cooker. Ya. Kalau ada suara jantung yang gredeg-deg hilang, gredeg-deg pernah terpapar COVID. Tapi yang bahaya apa Pak Agus? Waktu pandemi bradikardi, gredeg-deg, pelan jantung. Karena tidak perlu kecemasan terus, itu jantungnya tidak bergerak. Makanya manggil bapak-bapak coba banter-banter. Kadang-kadang jantungnya pelan terus, ya kaget seret langsung kaget. Sama seperti ini kita lulus pandemi, tidak bisa kita lari.
ayo kita berdiri, ayo kita gandeng tangan lagi, ayo kita. Sama orang bangun tidur suruh lari, ngobrol-ngobrol. Ayo kita duduk, ayo kita fokus lagi apa kita. Tapi tetap waspada. Makanya itu tidak usah takut, tapi waspada. Tidak usah gaya lagi, ya. Tapi tetap waspada. Kesehatan kita ditata kembali dan lain-lain. Family stress, unpredictable stress. Ini banyak stress, bencana dan lain sebagainya masih banyak. Itu daftar global, sedekah menjauhkan daripada bala. Ya, jadi sedekah itu kenapa menjadi solusi? Karena kata Rasulullah, sedekah itu dekat dengan manusia, dekat dengan malaikat, dekat dengan Allah, dan dekat dengan surga. Sedekah tidak selalu dengan duit. Senyum, melayani yang baik, dengan ide yang bagus, kreatif, dengan bekerja yang maksimal, bisa kompak, itu sedekah. Semua perbuatan baik yang Allah ridho itu masuk sedekah. Next, saya posisi seperti ini 3 tahun. Kalau pulang itu seperti coro, sampai takutnya persis seperti coro. Dampaknya gini. Di kantor itu kalau dulu ya, sebelum pandemi, pasti apa selamat pagi, apa selamat pagi. Begitu pandemi dah, rebutan kabeh. Loh, saya jalan sama teman saya, kalau teman saya batuk, langsung pedih, betul ya? Betul, pernah ngalamin. Padahal sebetulnya batuk itu mekanisme yang bagus untuk menguatkan jantung. Jadi jantung yang bermasalah itu salah satunya adalah satu minum kopi untuk aktifkan itu kopi. Cuma untuk bapak-bapak saya pesan jangan lebih dari 5 gelas sehari, karena penelitiannya begitu. Jadi kalau 3 gelas satu hari masih oke, 3 gelas. Wah, ukurannya jangan lebih dari 5 gelas, jantungnya akan bermasalah. Kalau untuk ibu-ibu jangan lebih dari 2 gelas, karena kopi akan mempercepat osteoporosis. Yang kedua, kalau ingin jantung bagus, makanlah coklat. Jadi kalau anak-anaknya ulang tahun ada coklat, aja diberikan anaknya kalau ibu melon ini, karena coklat itu memperbaiki otot-otot jantung. Yang ketiga, kalau ingin jantung kita baik, makanlah kacang. Kacang itu kalau satu gegem, itu kulitnya itu ada mengandung zat namanya arginin, itu menguatkan jantung. Asal hanya satu gegem, kalau sendok hanya 2 sendok. Tapi kalau satu blek, cepot-cepot banget. Kacang di satu sisi kalau pas itu baik, kalau kelebihan itu tidak baik. Makanya Rasulullah selalu mengajarkan yang proporsional, sedang-sedang saja. Semua sedang-sedang saja. Jadi profesional, proporsional, patient dengan hati. Itu caranya bekerja. Jadi kalau ibu-ibu memberikan kacang, ambil itu dilepek 2 sendok aja. Jangan sak blek. Apalagi pas nonton final Manchester City lawan Inter Milan dikasih blek 14, itu berisiko untuk semua organ. Jadi yang bahaya menurut saya hati-hati, satu adalah kacang, kedua adalah air es, hati-hati. Tapi kalau kacang satu gegem saja, apalagi kacang godong, maka akan memperbaiki jantung. Karena ada zat namanya arginin, satu gegem saja. Ya, itu intinya di sini. Next. Jadi bebas stres, dekat sama Allah, hati senang, jangan perfeksionis. Ada orang yang ada masalah terus dipendam, ada ya? Orang gitu ya? Itu resikonya kalau nggak jantung ya kanker. Karena tertekan. Jadi kanker, penyakit lain itu sudah proses lama. Stroke dan lain sebagainya itu sudah mengendap. Makanya mulai sekarang jangan alergi masukan dari orang. Jangan sensi lagi. Makanya sehat itu satu, jangan egois, kedua jangan sensi. Jadi orang yang kritik kita, yang memberi masukan kita, berarti orang itu masih care kepada kita, masih sayang kepada kita. Dia tahu kekurangannya kita. Kita kan sudah dikritik besar-besaran sama Allah pandemi. Taksunya, ya, kita harus sadar kalau ada suami yang sukses, pasti ada istri dan anak-anak yang selalu mendoakan, selalu bersyukur. Itu pentingnya. Tapi kalau ada istri yang sukses, itu biasanya ada suami yang stres. Karena tidak sukses saya ngatur kok, apalagi sukses
sukses, tambah ngatur lagi ya. Hanya kalau ada istri yang sukses, biasanya suaminya mesti mati duluan. Itu sering. Karena diatur kabeh, nah itu sumbernya di situ. Makanya bapak-bapak itu harus jadi pemimpin. Saya pengen tidak stres pas saya ngomong, jangan ngatur aku pemimpin, tapi kasih masukan. Malah hidup, malah diskusi. Mas orang gini, oke, aku decision maker. Itu, ya. Hanya dan istri tak boleh. Suami nak diomelin, aku salah, ya wis aku salah. Miskin, ya sudah stop. Kadang-kadang diterus nomane. Wis meneng terus nomane. Nanti temboknya gak iso mundur mana mundur. Mati. Mau minta maaf, mau memaafkan. Saya pengen sehat, gak gengsi sama nyonya saya. Maafin mas yang salah sama anak saya, maaf bapak yang salah. Umur 60 tahun banyak dosa, bukan tambah buruk. Nothing tulus, tidak ada beban. Kalau saya malah nurut dengan salah. Apa kita tidak ada salah? Banyak orang tua tersinggung dari anaknya, mantunya, jadi penyakit jantung, pasang kering dan lain sebagainya. Berafina aninas, maafkan. Allah aja maaf. Saya lihat keluarga besar Bapenda itu wajahnya surgawi. Karena apa? Bersyukur dan memaafkan. Itu kelihatan dari bibirnya begitu. Ya apa buka kabar? Alhamdulillah. Maafin ya Mbak ya, sama-sama nggak apa-apa. Selesai. Dendam nggak enak. Ada ibu-ibu, aku nggak bisa memaafkan orang itu, nggak apa-apa. Itu terserah misalnya. Yang penting harus tahu tulangnya itu kropos, livernya bisa kena, jantungnya bisa kena, muncul kankernya. Tertekan terus. Jadi banyak tidak jujur. Itu hati nuraninya benar di dalam. Itu menekan selnya. Jadi sel normal menuju sel kanker itu butuh 30 sampai 37 tahun. Orang sakit itu ada prosesnya, tidak ujuk-ujuk gitu. Ya, itu makanya kita harus introspeksi diri. Ya, 3 pilar pada Allah, pada sesama. Karena masih tidak enak dengan orang lain. Kalau nggak cocok sama suami istri nggak apa-apa, aku nggak cocok sama ibumu sama bapakmu, nggak apa-apa. Dia dari diri kita dari kamu. Dia makan bersama, ya Allah banyak solusi. Fair. Yang bahaya itu kan, oh nggak cocok kamu, ini nggak cocok kamu, ini nggak cocok kamu, ini nggak cocok kamu, ini nggak cocok kamu. Kan dia memandang bahwa orang ini jelek semua, dia yang paling baik semua. Salah. Bahwa setiap orang pasti ada kejelekan, pasti ada positif. Sejelek-jeleknya orang pasti punya kebaikan. Sebaik-baiknya orang pasti dia punya kekurangan. Yang baik mengumpulkan, yang kurang kita atasi bersama-sama. Tepuk tangan kita. Sense of humor. Ada tipe yang di kantor diem terus, itu cepat mati. Ya, karena kortisolnya naik terus. Orang jog-jog ini, masalah besar Bapenda ini apa ya? Jantungnya Jawa Timur, jantungnya pembangunan ini Bapenda. Dipikir bareng, enteng. Masalah kecil dipikir sendiri, stroke. Menang terus. Nanti ada 2 suara kok. Iya tahu pimpinan-pimpinan kok. Oh jantung, stroke. Loro-loro nih biasa nih kedonyan ya. Next. Sekarang pandemi menuju endemi kita bersyukur ya. PPKM ditarik, optimis, waspada. 6 power of life sebagai option. Power of optimis, the power of personality, the power of togetherness, kebersamaan. Jangan membenci tapi memuji, jangan mengejek tapi mengajak, jangan memukul tapi merangkul, jangan menghujat tapi mendekat, jangan destruktif tapi inovatif, jangan membentak tapi berkata yang lunak, yang bijaksana. Tepuk tangan. Mindsetnya kita ini pegawai, aturnya masyarakat itu mulia di hadapan Allah. Makanya pasien saya datang, saya tahu bikin masalahnya A sampai Z. Jangan repot, biar saya ya, karena saya sehat. Kasih susu, obat-obatan tidak ada BPJS, kita ngurus. Anaknya tidak bisa sekolah, kita nyekolah. Kasih triliunan ya,
yang 6, ada yang 8, oksigennya disiapkan. Saya tanya, Bu, oksigennya kok banyak? Untuk apa? Takut telat, Pak. Nah, karena ini telatin, mudah. 2 oksigen ini satu hari itu butuh 3,6 juta. Kalau dikalikan seperti usia saya 60 tahun, maka total kurang lebih 100 miliar. Pernah ditarik yang sama Allah. Tok tok tok. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjang sering nagih pajak. Saya utusan dari Allah ingin narik rekening berapa liter oksigen yang ada dengan hirup mulai lahir sampai sekarang. Jawab. Ini dok. Ya. Lek nanti ya. Gitu kita tidak mau bersyukur. Gitu bisa masih jelek sama temannya. Gitu kita mau tidak sungguh-sungguh dalam bekerja dan sebagainya. Nah, kita rubah semua itu sebagai wujud syukur kita. Alhamdulillah saya sehat, saya masih bisa bekerja, saya punya keluarga, saya punya pimpinan yang baik, saya punya teman-teman yang luar biasa semuanya. Tepuk tangan berikan. Power of innovation. Tidak bisa kalau tidak inovasi, individu, keluarga, institusi, bangsa juga tidak inovasi. 16. The power of opportunity, kesempatan bagi yang pernah terpapar, mungkin pernah opname, pernah megap-megap dan lain sebagainya. Ya, the power of liang. Mulai saat ini pulang dari sini kita lihat menjadi lebih sehat, lebih baik, lebih sukses, lebih bahagia dan lebih berkah. Life scheduling. Ayo kita punya mimpi-mimpi minimal yang jelas. Target 2023 insya Allah tercapai. Tepuk tangan dulu kita. Minimal ya. Yuk, keluarga besar Bapak Benda yang luar biasa, kita harus U3 selain produktif ya, mental sukses kosmik ya, U3 kita update. Ayo kita belajar, terutama sih usianya sudah di atas 50 tahun, kita belajar agama karena 50 tahun sudah melengkung. Kan puncaknya itu 40 tahun sekarang dulu ya, sekarang 35. Makanya 35 tahun sudah ada check up, sudah tahu oh aku udah kena jantungnya gini, kolesterolnya gini. 35, dulu 40. Sekarang dengan perubahan iklim panas, stres tinggi dan lain sebagainya, 35 dicek. Apalagi 60 saya sudah melengkung, sudah kemana lagi? Harus banyak satu-satu untuk akhirat, harus baik dengan orang banyak dan lain sebagainya. Ya, update. Yuk kita upgrade. Dulu suka marah-marah, sekarang lebih wise. Ya. Sama anaknya itu dulu emosional. Kadang-kadang ibu kan dikasih telinga 2, mulut 1 untuk banyak mendengarkan. Kadang-kadang cerita, Bunda, aku ada cerita. Anak lapor. Ada gini. Kalau bagus kan sedikit setuju. Bunda mendukung kamu. Bunda oke. Yuk kita gabung yuk. Bunda berdoa mudah-mudahan terwujud. Yes. Mendengarkan, ada yang poin bagus, kita support. Tapi apakah semua seperti itu? Egonya karena Bunda ada punya cerita baru ngomong sedikit langsung bisa Bunda ngerti, Bunda paham, Bunda jelas Bunda tahu orang bapak Bunda ngerti besok acaranya datang. Nah yang tadi yang pertama dikunci mendengarkan, dari luar datang. Bunda, aku ada cerita lagi, seneng dia. Nah yang tadi dipotong, ngerti, paham. Pas yang ditaruh, langsung masuk kamar. Loh, kamu nggak ada cerita? Enggak, Bunda sudah jelas, sudah ngerti, sudah paham. Terus dia lapor ke HP-nya, lapor ke temannya. Dia nggak bener. Akhirnya sampai kasus dibunuh di rumah. Jadilah pendengar yang baik. Kita disiapkan telinga 2 mulut 1. Kurangnya orang ini ditutup sudah. Kita dengarkan. Bapak itu hikmah yang luar biasa. Yang ketiga adalah upload kegiatan yang positif, yang baik, inovasi, prestasi dari upload supaya yang lain mengajar. Karena begitu ada yang menurut mengikuti kita, nyontoh kita, maka kita investasi. Upload. Kedua, banyak orang masih takut. Ini ada pandemi. Dulu diperkirakan gelombang ketiga, tidak ada. Insya Allah berkat kesungguhan kita
menangani, kedua banyak motivasi, ketiga doa-doa panjenengan semua. Insya Allah. Tapi yang menakutkan banyak yang dengar gini, 2023 terjadi krisis. Pernah dengar seperti itu? Allah tidak mengenal krisis. Allah itu maha kaya, maha segalanya. Krisis itu dari diri kita sendiri. Saya akhir tahun 2022 kan ngajak ibu-ibu bapak, arek mulai ada diskon cuci bidang murah-murah barangnya api. Jawabannya gini, mana saya nggak punya duit, krisis. Lah kita innahu alimun bidzati sudur. Apa tahu apa yang ada di hati? Apa mau krisis tak ngerti. Krisis. Makanya orang sakit kok mengeluh tambah berat. Lain syakartum azidannakum wa kafar min adzab biasa. Dengkulnya terus mungkin dengkulnya bayu. Coba kita, Bu, terus dengkulnya alhamdulillah pancet abu. Ya. Next. Optimis, kita dengan kebersamaan kita bisa melawan pandemi dan meraih sukses kembali. Next. The power of optimis punya harapan positif, ada semangat berusaha, menambah keyakinan hati, menjaga imunitas tubuh, menginspirasi orang lain. Next. Bagaimana agar kita bahagia terus? Pertama adalah pengelola stres. Ubahlah stres menjadi sukses. Ini tantangan kita, pekerjaan, era digital. Semua sudah digital, karena 60 tahun gak kuat harus tambah tenaga. Makanya ada yang kelompok kolonial seperti saya yang pasti 50 tahun dan milenial ini yang ahli digital. Tapi kita dituntut untuk menghadapi komputer. Makanya kita harus tahu tanda-tanda. Kalau ada di atas 50 tahun ada komputer, tahu-tahu seliut. Terus ingat lagi, itu awal dari stroke, namanya TIA, Transient Ischemic Attack. Karena stres terjadi pembulutan pada pembuluh darah, terus dia jalan lagi, itu warning. Maka orang seperti ini, maka harus cepat dibawa ke klinik untuk dites kolesterolnya, darah tinggi, atau ada diabetes atau tidak. Nah, tapi yang milenial ini rumahnya Sidoarjo, subuh sudah berangkat ke kantor, tahu-tahu madep kantor, buka komputer, madep gini terus seliut hingga lagi. Itu bukan gejala stroke, ternyata belum sarapan. Makanya bawanya ke warung, jangan ke klinik. Ke warung tidak makan pecel atau rawon, kasih teh atau kopi, dia akan normal kembali karena asupan ke otaknya kurang. Itu harus tahu mendeteksi seperti ini. Next, sadar sering scoring dan mapping. Ada kelebihan, ada kekurangan. Ya kan? Kita ini kan masing-masing ada scoringnya 3 bilang. Oh, kepada Allah sudah dicintai. Allah itu cinta, kita saling mencintai sesama. Wah, aku ada nggak enak dengan orang ini, cepat maafkan. Wah, aku ibadahnya kurang atau bolong-bolong, cepat perbaiki. Wasta'inu bisabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadi karena sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya itu akan sulit kecuali orang-orang yang khusyuk. Pada sesama sekarang tidak ada yang tidak enak. Pandanglah seseorang selalu dari sisi positifnya. Terus kita bagaimana bersedekah, melayani yang baik dan lain sebagainya. Introspeksi diri, ya, hati nurani dan visioner dibawa ke depan kita ini. Next. Percaya diri, iman dan imun harus kuat. Latihan sabar, semangat optimis, adaptif dan kolaboratif. Yang mau belajar lagi, action, ya. Kemudian untuk sukses itu 3, tekun, tabah, tawakal. Kalau panjenengan tekun, mesti jadi. Orang mau perkoran, tekun, punya kos-kosan, bisa umroh, karena tekun. Teman saya IQ-nya tinggi, remehkan dia DO. Saya tidak bisa pinter, tapi belajar untuk baca, belajar terus. Ya alhamdulillah lulus. Ya. Saya kan tidak begitu pinter. Nilai saya sekolah itu 9, 10, 9, 10. Tidak pernah sampai 12, 13. Tidak pernah. Saya kan dokter teladan, dokter kesehatan lingkungan terbaik di Indonesia. Jadilah problem solver, jangan problem maker. Next. Happy, jangan alergi kritik, ya jangan sensi lagi. Dulu itu kalau sebelum pandemi ada saya lihat pegawai parkir sepeda motor, itu tidak langsung masuk, mesti buka tasnya
terus ngambil loko baru masukin thread, ambil HP yang baru merek Oppo, terus dimasukin lagi baru masukin. Begitu pandemi dah, mau ditutup kabel. Nanti masuk kantor diparkir thread langsung dulu. Jadi kalau ada karyawan atau siapa saja pelaku kok pandangannya ke depan dong, ini stres, ya. Apalagi terus ngendek, ada ibu-ibu melaku kok terus ngendek apa itu? Ini kabel dipikir, kantor dipikir, rumah tangga dipikir, cicilan dipikir. Tapi saya lihat ibu-ibu di Papenda ini orangnya ikhlas semua. Bila pelaku yang mencuri kayaknya. Tepuk tangan untuk kita teman-teman. Ya. Mudah-mudahan kita sukses dan menikmati bisa mewujud mimpi dan cita-cita. Next. Jadi ingin sehat, jangan egois, jangan sensi, jangan emosi, jangan membenci. Kuncinya. Next. Yang baik adalah memaafkan. Wal'afina anna. Mengalah. Karena Allah janji, siapa yang salah dia ngalah, tak buatkan istana nanti di surga. Tapi dia benar, dia ngalah, maka istananya akan lebih hebat. Kalau orang cerdas, ya adil. Makanya saya di rumah sering ngalah. Sayangnya banyak orang dulu. Nah suami wis ngalah sih diteter terus ya tambah modian, ya. Yasin luar, permudahlah, jangan kau persulit orang lain. Jadi kalau ada yang hidupnya sulit, itu suka mempersulit orang lain. Saya pernah nyetor ke bank itu, mau tak setori duit itu, dia ngelaknya. Ya Allah, kasih mikir. Yasin luar, permudah, jangan kau persulit orang. Banyak anak saya dosen di UPN itu, Pak aku mau uji 12 mahasiswa. Ojo dipersulit, nanti hidupmu dipersulit. Kalau dia memang kurang ilmunya, kasih orang buku. Makanya murid-murid saya itu yang kasih motivasi, kamu sulit ya. Saya tahu mesti orang keluarganya ada di Kalimantan, ada di mana. Kamu hubungi saya. Kadang-kadang ajak makan, ya. Nilainya mesti saya yang terbaik. Saya kalau ke Batu itu makan itu saya, Bu berapa habisnya? Yang bisa bagus itu muridnya sudah banyak. Al jazaa'ul ihsani ilal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan selain kebaikan itu. Tidak ada panjenengan berbuat baik balasannya jelek. Tidak ada. Jadi kalau panjenengan ada masalah lebih banyak dari panjenengan sendiri. In asantum li anfusikum wa in asantum ala. Karena siapa berbuat baik kebaikan untuk dirimu sendiri, berbuat jahat kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Ada orang yang begini, yang males. Ada orang yang begini, tertutup rezeki. Yang bagus bagaimana bagus? Begini. Apa yang bisa saya kerjakan? Saya nggak ini. Saya karyawan Bapenda. Aku yang menolong kamu. Kamu jangan repot, biar aku yang repot. Allah kamu. Pelayan kok dari mana? Ini dari Bapenda, Jawa Timur. Pernah dimotivasi Pak Agus. Namun waktu acara, tidak tahu acara kumpul-kumpul gitu. Tambahin kesehatan, tambahin kebahagiaan, tambahin rezeki. Masukkan golongan ahli surga. Allah menilai. Apalagi membahagiakan, sweetness, bahagiakan orang lain, kau akan bahagia. Pasien saya itu nangis Pak, pakai duit, nangis. Dan sudah bisa berapa hari di rumah sakit dengan apalagi yang sekarang banyak leukemia, terus saya ini bersyukur, next. Jadi bersyukur kalau sakit. Tapi kenyataannya, qalilan ma tashkurun, amat sedikit yang bersyukur, yang banyak keluh kesah. Innal insana khuliqa halu'a, sungguh manusia diciptakan keluh kesah dan tidur. Kalau orang yang cerdas keluh kesah dan bersyukur, ingin dan tidur malam. Next, sehat fisik, jangan malas olahraga. Mohon maaf ya Bapak Ibu saudara sekalian, menjaga tetap sehat saja tidak mudah. Menjaga keluarga tetap utuh tidak mudah. Menjaga tetap sukses tidak mudah.
menjaga tahajudnya istiqomah tidak mudah. Serius ini. Saya ini punya target kan. Aku HP sama Al-Quran harus banyak punya Al-Quran. Saya tahu soalnya saya kan orang banyak tidak ngaji. Ngaji itu hanya di Al-Quran, kehidupan ini ngaji. Kalau saya ngomong sama soal orang ini, dia tersinggung, besok tidak saya pulang. Ngaji. Itu ya, psikologis, sosial, kultural, spiritual, emotional detox, eating well. Tidak usah takut makan. Nuruti Rasulullah, syukuri, nikmati, batasi, imbangi, tambahi. Nek makanya kalau sate-satean, enak imbangi olahragamu. Terus tambahi sedekah. Selesai. Orang yang masalah itu egois, satu lagi ini makan sendirian, pernah kocak-kocok ini orang bermasalah. Jadi pinginnya dikelantir, tapi kadang melantir gelas. Ini orang bermasalah. Ya. Eating well, exercise, enjoy life, empatik sosial. Saya kemarin makan dapur di roadshow, Batam, Cilacap, Pontianak, Banjarmasin, Bali, Polri seluruh Indonesia, minta lagi di Bogor. Saya di Cilacap, hilang minyak. Mudah-mudahan bagus, sate, bismillah, siap. Malamnya mau tidur, bagus, seafood. Oke, alhamdulillah. Habis motivasi ini langsung durian bawah. Alhamdulillah. Kenapa? Mindset sudah saya ubah. Saya pada waktu kena di masa pandemi kan disuntik Sinovac masa. Begitu Moderna, saya lumpuh 2 hari. Suntik booster Moderna paling berat. Lumpuh. Teman saya 3 hari yang gimana? Tapi teman saya banyak nawani saya. Aku kebetulan gulai bagus. Ini kok saat ini selama yang kirim 2 piring. Mindset saya berubah. Ya Allah, tambahin kesehatan dengan gulai ini dan buang semua penyakit yang ada di tubuhmu dengan gulai. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah makan gulai saya berdiri. Jadi di mindset saya bahwa gulai tidak meningkatkan kolesterol, justru menambah imun saya. Nah ini didengarkan istri saya. Akhirnya istri saya tiap hari dimakan gulai terus. Alhamdulillah. Makanya makan sate tidak masalah. Begitu saya dimakan sate, tak berubah ini mindset saya. Sel saya akan saya persiapkan. Ya Allah, tambahin kesehatan dengan gulai, dengan sate ini dan buang semua penyakit yang ada di tubuh dengan sate. Kalau di Jogja biasanya paipong, ya kan paipong ya, sate yang dengan apa itu, dengan apa, anu sepeda ya. Tapi saya kolesterol, darah tinggi, diabetes, asam kering, jadi sate ini ditonton, iya kolesterol. Akhirnya satenya utuh, kolesterolnya naik pelan-pelan. Terus akhirnya sate ini tidak dimakan karena malu dengan temannya. Akhirnya sate ini dimut. Kenapa? Hatinya masih kotor, pikirannya belum positif, ucapannya dia kurang bagus. Perubahan dan ucapan ini doa. Makanya waktu duren, top. Ya Allah, tambahin kesehatan dengan duren ini mengandung serotonin ya Allah. Ini untuk kreatif, inovatif, mengandung lemak tak jenuh untuk kesehatan ya Allah. Tambahin kesehatan dengan duren ini ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah yang lain itu bagus kok iso enak makanya. Yang lain itu ditonton. Akhirnya duren ini dia budok, dia buat, takut dengan duren. Tidak ada rezeki dari Allah membahayakan itu, tidak ada. Itu rezeki nikmat dari Allah, asal tidak berlebihan. Itu kuncinya di situ. Tapi tidak ada dilarang itu. Ya, jangan ngarang-ngarang sendiri. Syukuri, nikmati, batasi, imbang, tambahin dengan sedekah. Tambahin dengan sedekah. Teman saya makan durian 5. Teman saya di Semen Indonesia. Ini makan. Besok periksa kolesterol, tidak naik. Kok iso? Lah, cak konco-koncoku. Jadi sing mangan konco-konco ini. Ya.
munggah kolesterol, dia nggak naik makan rempung gitu, menyenangkan teman lain. Kuncinya di sini. Ya, mulai sekarang jangan takut dari makanan. Ya, hati bersihkan, mindset positif, ucapan yang baik, action yang bermanfaat untuk orang lain. Ulangi. Penyakit yang menghantui COVID, GERD, ini banyak ini. Kenapa GERD kok tidak sembuh? Dan nggak minum obat penenang. Kan dua penyebabnya, asam lambungnya meningkat karena stres, dinding lambungnya menurun karena nggak tenang pikiran. Jadi kalau pegangan perut minum obat penenang. Jadi dengan istirahat nggak mikir macam-macam, imunnya meningkat, asam lambungnya dinetralisir, sembuh. Nah kalau dia sibuk ya asam lambungnya apa ya lingkaran setan, tidak akan selesai. Ya, itu kemarin ada yang terus begini malam-malam datang, akhirnya kena batu empedunya. Kalau ada nyeri di sini tembus di belakang, USG, kemungkinan batu empedu. Apalagi wanita 3F, 40 fat female. Batu empedu, betul, iya multi. Wah, bagaimana harus operasi? Kalau tidak ditekan levernya sudah bengkak. Orangnya tak lihat tipenya emosional, menguasai segala. Ojo lali istighfarnya, perlu diingat. Perlu sholat tobat. Betul dia merasa terima kasih Pak Agus. Kuncinya di situ. Nanti diberikan jalan. Ya. Jantung, stroke, diabetes mellitus. Ini 3. Emosional, makan amburadul, malas olahraga. Lah kok sembuh dengan Ramadan Pak Agus? Lah Ramadan itu tidak boleh emosi, tenang. Makannya teratur, dan buka sama sahur. Olahraganya Pak Agus. Lah terawih kan tidak olahraga. Duh kok baik, makanya orang yang lolos Ramadan maka berat badannya turun 2-5 kilo. Saya turun 4,5 kilo. Saya pertahankan. Makanya disediakan ada puasa sawah, puasa Senin Kamis dan lain sebagainya. Itu. Jadi kita harus bisa, jangan dikendalikan dengan hawa nafsu kita. Kita harus mengendalikan hawa nafsu kita sendiri. Itu kuncinya di sini. Ya, kanker ini bagian saya. Yang banyak sekarang Parkinson. Mulai banyak ya. Tidak bisa jalan. Cirinya orang Parkinson jalannya makin lambat. Ini Parkinson. Karena selnya cemek. Ya selnya itu cemek. Kalau banyak pikiran itu energinya 5 kali lipat. Itu biasanya usia 60, 70, 80 tahun. Sekarang 40 tahun sudah banyak yang keder. Ini tanda-tanda Parkinson. Alzheimer. Waktu kemarin jemput saya 40 tahun kerja di pabrik kapal. Keder. Mas, apa tangan mau keder? Bojomu kurang. Langsung aku ngomong, ijolno ae Mas. Ijolno sing 20-an ya. Orang loro sampean. Oh dia yang kerja keras kan kayak begini. Salah kan. Ya. Makanya yang saya nggak pernah atur saya mau goes, mau berkebun, mau ke masjid, doakan malah datang salam. Sering ibu nggak pengen, ibu itu gampang masuk surga. Sholatnya bagus, puasa di bulan Ramadan, taat sama suami, layani suami dengan baik, cium tangannya karena Allah ridho. Aku ridho kalau suamimu ridho. Ibu kerja keras, oke. Hasilnya lebih banyak, tapi kalau suaminya ridho, Allah ridho, barokah. Tapi panjang gajinya saya kejuta, suaminya 5 juta, tapi suaminya tidak melayani dengan baik, tidak barokah, jadi penyakit. Suaminya misalkan lulusan SMP, punya proyek tapi lagi sepi, panjenengan bisa nangani kabeh. Delala terus ini, bunda, awak kula kabeh proyek rada sepi bunda. Aku tolong pijet tolong apa. Nek bunda yang visioner, waduh ini surga ini, rezeki. Ya wis Pak, dan istirahat tuh mengantuk Pak, sabar ya Pak, bisa menghandle Pak ya. Iki enggak malah mangkaran nih, sampeyan dikandani. Nek wis gak mau proyek ya mulai ngurusi anake, aja keluyuran. Ibu iki nang bak rendah sampai ngelembur. Sampai gak tambah batu, tambah bodoh.
Malaysia. Pulang dari Malaysia ketemu saya, nggak tahu dapat nomor nggak bisa. Saya pasti silam-silam. Waduh, Pak Agus, mohon Pak Agus, kenapa Pak? Aku dapat nomornya Pak Agus dari nggak tahu seseorang. Kenapa? Saya nggak bisa tidur Pak, berbulan-bulan. Terus saya berobat ke Malaysia, dicek, nggak ketemu, penyakitnya apa? Nggak ketemu. Coba cek lagi, ini, sekarang ini saya sedang menangani orang-orang penting, ya, karena jantungnya bermasalah, ginjalnya bermasalah, dan lain sebagainya. Tidak pernah mikirkan psikospiritual, tidak pernah mikirkan. Kuncinya di sini, ya, benar. Coba cek langsung saya, tidak apa-apa semuanya, nggak apa-apa Pak, jangan ngarang-ngarang. Psikosomatik panjenengan ini, oh Pak Agus, shopping dokter, kamu ganti-ganti dokter, jadi psikismu yang bermasalah. Obatnya apa Pak Agus? Taubatan nasuha, istighfar, taubat, lakukan perubahan yang baik. Sekarang enak, saya dikabari, aku seneng dari konco-konco saya ini, alhamdulillah, saya dikirimi konsulen, dikirimi apokat dan lain sebagainya di rumah. Ya, sampai apokatnya nyonya aku seneng. Mas, apokatnya dari mana? Bu, apokatnya beli di mana? Kok enak gini? Loh, itu kebun saya sendiri Pak Agus. Besok tak kirim lagi. Alhamdulillah. Besok sering ngirim aja ya. Next. Nah ini ya, HPA sistem. Jadi kalau kecemasan, stres, maka ini berpengaruh. Ini dalam otak. Yang keluar adalah hormon-hormon ini. Interleukin 6 ini memicu diabetes, kortisol, ini darah tinggi, kolesterol, dan hormon-hormon lain memicu kanker dan lain sebagainya. Stroke, Alzheimer, dan lain sebagainya. Sampai kematian. Nah, ini pemicunya, stres ya. Makanya Bapak Ibu Saudara mulai sekarang, ayo jangan stres lagi. Ayo kita happy, ayo kita bersatu, ayo kita fokus pada pekerjaan kita, ayo kita banyak sedekah dan ibadah. Penyebab kanker itu multifaktorial, genetik dan non genetik. Semua orang punya bibit kanker. Jadi yang kanker payudara, sekarang ini banyak tertangani ya, banyak sekali. Nah pensiun malah kena kanker payudara. Waduh, ini ya. Saya tanya, pernah ada pikiran yang benar? Iya. Waduh. Ayo kita yang punya pikiran benar, jangan semua dipikir, ya. Non genetik, sistem imun, stres. Gak siapa yang sekarang nggak stres? Paparan, sinar matahari pagi. Satu sisi pengen sinar matahari, satu sisi matahari pemicu daripada kanker kulit. Sama dengan sinar radiasi. Di satu sisi memberhentikan pergerakan dari sel, di satu sisi adalah memicu sel kanker. Ya, jadi ada positif, ada negatifnya. Makanya orang itu sering skor diri. Asap rokok, alhamdulillah keluarga besar Bapenda tidak ada yang merokok. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Saya selalu tidak ada OPD yang karyawannya tidak ada yang merokok ini selain Bapenda. Di sini tuh ya, di sini, di luar sana. Padahal ada bahaya merokok, tapi banyak orang nggak tahu manfaat merokok. Makanya manusia tidak bisa adil. Allah ada. Ada laki, ada perempuan, ada siang, ada malam, ada cantik, ada yang tidak cantik. Ada bahaya merokok, ada manfaat merokok. Ada 3 besar manfaat merokok. Yang pertama, pencuri takut. Orang mau masuk rumah yang dilarang kan masih merokok. Nah, rokok itu kan mesti efeknya batuk. Pencurinya mesti lari. Kok ada yang batuk, berarti kan masih batuk. Betul ya? Kedua, anjing takut. Orang lihat anjing mesti lari. Orang merokok ya lari. Orang merokok nafasnya mesti terbatas. Mesti berhenti terus duduk. Pas dodok anjingnya mikir, lu dipuk waktu, padahal ngatur nafas. Kan nafasnya ndek, orang merokok kan nafasnya ndek, jadi merokok. Pas dodok anjingnya lari, dipikir ngambil batu, padahal ngatur nafas. Jadi anjing lari. Yang ketiga, orang merokok itu biasanya orangnya romantis. Mesti api. Orang merokok itu mesti hatinya api, halus. Enggak, bobo, sabar. Kenapa? Dia merokok di teras, setannya nyedek, lu geminya itu putri dan dewangi. Kan setan dari api. Nah orang merokok kan
lah aku ya apa ya? Jadi orang merokok itu jauh dari setan. Tenang ya merokok. Makanan, bahan pengawet, bakar-bakaran boleh, tapi jangan berlebihan. Saya punya pasien, guru, tidak punya pembantu, jadi pulang dari ngajar beli sate, begitu pensiun ditemukan kanker di usus. Boleh, ikan bakar boleh, jangan terus-terus. Anak ini boleh, jangan saben hari. Sekali itu orang-orangnya harus masakkan. Ciki boleh, jangan terus-terus. Ada bahan pengawetnya itu. Ya, makanya untuk bapak-bapak yang senang terlalu banyak bahan pengawet, saya sarankan makanlah terong ungu. Itu penetralisir dari bahan pengawet. Terong ungu. Tapi kalau ketela ungu itu mencegah kanker kandungannya. Apa itu sudah niatkan semuanya. Panjenengan pengen sehat, pengen kuat, selnya apa? Buah nanas. Nanas itu kalau makan tengahnya jangan dibuang. Di situ kekuatan tengahnya. Kadang-kadang banyak wajah terus diambil pinggirnya, tengah-tengahnya dibuang. Yang tengah ini yang mengandung serat yang luar biasa. Ya, nanas itu pH-nya tinggi. Kenapa daging nggak pernah nanas dia lemah? Karena dia pH-nya tinggi. Jadi orang yang kelelahan, banyak pikiran itu asam. Stres itu asam. Makanya banyak yang pH-nya tinggi. Buah-buahan itu pH-nya tinggi. Nanas paling bagus. Ya, bahan karsinogenik, bahan cat, pestisida ini banyak pada kanker kelenjar getah bening. Ya, virus, Epstein-Barr virus ini yang seneng iwak asin. Hati-hati ini, yang seneng jangan asam sampai iwak asin. Ini bahaya, pemicu daripada kanker nasofaring. Saya punya pasien usia 5 tahun, 12 tahun, ya. Biasanya orang-orang di pesisir, ya, pesisir. Human papilloma virus, CA, cervix untuk ibu-ibu. Saya kemarin ada bapak ibu-ibu datang naik mobil nangis. Kenapa bu nangis? Aku didiagnosa 3B bagus. Tidak ada keluar. Jangan meremehkan keputihan. Bisa dari hormon, bisa dari kuman, bisa dari jamur, bisa awal daripada kanker cervix. Hati-hati harus diperiksa. Makanya untuk ibu-ibu, istrinya diajak dokter kandungan untuk lakspi. Ya, kalau ke dokter kandungan, tolong pesan saya cari yang sudah tua aja. Ya, karena tangannya kodok keder. Ya, kan kering, keder kan kering. Saya sudah tua kan keder tangannya, mesti kering kan itu. Dokter kandungan ini kadang-kadang dirokok dokter sing gaya. Enggak, memang dia nggak ngerti. Kadang-kadang ketemu dokter kandungan di pasar, Pak dokter saya Bu Tati nggak ngerti, udah nggak periksa wajah. Itu rokoknya dibuka, itu Pak dokter itu, oh ngerti ya? Ya Bu Tati ngerti, saya nggak menggok titik itu toh. Ya. Katanya dipikir gaya, padahal nggak periksa, masuk langsung ini aja. Nah ini pasien saya, seorang security. Ini liposarkom, ya, kanker ganas tapi di ototnya. Ini betul. Sampai sekarang masih ada. Ya, next. Ini kanker payudara. Banyak saja. Kemarin ada ibu-ibu tahu-tahu lumpuh. Periksa dokter bingung, di sini scan MRI, ternyata tulang belakangnya patah. Sambung Pak Agus siap. Nah, saya tahu kalau ada tulang patah, ibu-ibu kena kanker, jadi saya tidak jauh dari kanker payudara. Kalau bapak-bapak saya tidak jauh dari kanker prostat. Saya tanya, Bu, ada benjolan di payudara? Ada Pak Agus. Nah kok itu suaminya tidak tahu? Takut Pak Agus nanti kalau operasi, kalau begini, kemuan. Berarti ibu nyimpen terus, ibu tegang terus, stres terus. Ya, berapa tahun ini? Sehingga imunnya turun, kankernya menyebar. Kanker kan penyebarannya lewat dua, pembuluh darah, ke liver, ke otak, ke paru-paru, lalu ke tulang, limbahnya lewat kelenjar itu. Oh gitu Pak Agus? Iya. Nah kalau itu Bapak minta malu bagaimana? Ya tak hindari Pak Agus. Oh iya. Ditutupi. Kenapa? Enggak
saknyo nyampe kabeh ya Mas. Next. Jadi ada warning ya. Kalau aku kencing malam 2-3 kali, dulunya enggak pernah, stres diabetes itu. Hati-hati. Ya. Aku BAP berlendir tapi tidak sembuh-sembuh 7 hari. Biasanya disentri, berarti kemungkinan kanker usus. Aku sariawan, kok tidak sembuh-sembuh, kemungkinan kanker lidah. Hati-hati, jangan remehkan. Makanya kalau ada sesuatu yang tidak normal, cepat periksa. Minimal telepon saya. Banyak dari mana, dari Jawa Tengah, dari Kalimantan. Aku sih begini. Tidak usah takut dulu. Perut terasa sebah, penuh, disertai kencing seperti teh. Capean. Makanya tambahin minum temulawak. Bapak-bapak yang lembur-lembur itu tambahin temulawak. Itu melindungi liver selain kopi tadi. Ya, temulawak. Untuk ibu-ibu kunir putih boleh. Ya, terserah. Ini ada warning. Kencing, dari kencing aja. Kencing di atas 50 tahun tidak tuntas. Kemungkinan prostat. Dari kencing aja kelihatan, kok anyang-anyangan, kemungkinan infeksi, minumnya kurang. Kamu kencing kok disertai dari pinggang, kemungkinan batu. Sudah terdeteksi sebenarnya dengan wawancara aja sudah tahu kita arahnya kemana. Saya orang males dokter jadi scan MRI dan lain sebagainya. Ya, next. Nah, vitamin, mineral, ini yang FMC, Fit Migraine, ya, mineral. Suplemen, ini penting. Mau apa aja boleh, ya. Imunomodulator, ini yang senang megang uang, ya, megang sampah, itu bagus terus kan untuk meningkatkan. Ada loh di Jogja itu biasanya cek di sini spray, jahe itu bagus, tapi bukan obatnya COVID, bukan. Itu meningkatkan, mengaktifkan sistem kekebalan tubuh. Nah, ibu-ibu ini antioksidan ini penting supaya selnya muda terus, super oksidan dismutase. Karena pemicu sakit adalah stres oksidatif, pikiran, kelelahan, makanan. Nah, kita diberikan antioksidan tapi nggak cukup. Senyum, sabar, mengalah itu terlalu berat untuk kita. Apalagi senang buah-buahan, jarang. Kita ini makan buah-buahan biasanya nunggu selamatan. Itu yang sering kita. Selamatan royokan sama anak-anak, kan gitu. Makanya tambahi SOD, superoksidan dismutase. Ini akan selnya menjadi sehat terus, normal terus. Ya, ini antioksidan yang paling top. Ya. Kalau ibu-ibu minum ini sehari sekali, insya Allah wajahnya akan glowing terus. Ya. Tapi perlu diingat bahwa di balik wajah istri yang glowing pasti ada suami yang gulung booming. Ya. Minum air, ya. 2-2,5 liter ukurannya, 1,5 liter tambahin 500 plus 1 liter. Ya. Jadi kalau bapak-bapak yang di lapangan sering kesana kemari itu sampai 3 liter boleh. Ya, maksimal air dalam 1 hari tidak boleh lebih dari 8 liter. Itu jadi keracunan di otak. Jadi kadang-kadang ibu minumnya berapa? 4 gelas. 4 gelas kali 200 cc. Berapa? Kurang dari 1 liter. Tidak bisa. Maka selnya akan dipinjam terus badannya. Dengan tulangnya keropos, organnya cemet, livernya cemet itu. Jadi orang tidak makan tidak masalah, tapi minum itu berbahaya. Ya, makanya jangan dehidrasi. Nah, sudah tua bagaimana? Minum tapi sedikit-sedikit. Syukur-syukur ada 1 gelas yang berisi susu untuk kekuatan. Next. Jadi hal berbahaya untuk kesehatan ini yang merasa enak adalah senyum, sabar, yang menolong dan lain sebagainya. Next. Nah, resep yang mengatasi hati cemas, galau, tetap istighfar, minum air putih hangat. Air putih hangat 1 meningkatkan imun kita, membersihkan lendir di tenggorokan, ya. Kemudian merangsang peristaltik usus. Orang itu gampang berak. Jadi kalau bangun tidur jangan berkumur, langsung air putih hangat 1 gelas. Karena di sini masih banyak antibodi. Jangan dibuang, sayang. Dorong aja dengan air hangat 1 gelas. Kemudian sholat 1 gelas lagi, jalan kaki 1 gelas lagi. Sudah nyelengin 3 gelas. Ya. Nah, kedua, air hangat itu apa yang penting? Membuat keringetan itu lemak luntur secara natural. Itu kuncinya. Ya, kalau bapak-bapak tadi yang kencingnya atau nggak lancar tadi, tambahi air degan. Air degan itu mineralnya tinggi. Ada yang mineralnya tinggi yaitu zam-zam dan air degan. Air degan itu infusnya dari Allah. Kalau ada anak yang alergi atau gangguan imun, maka minumnya air degan hijau sedikit-sedikit. Ya, karena itu mineralnya tinggi sekali. Next.
The power of personality, hati, ucapan, perilaku harus sama, ya. Makanya hatinya harus bersih, mindsetnya harus positif, bicaranya harus bagus, sikap dan perbuatannya harus baik dan berkah. Next, introspeksi diri menjadi percaya diri, maka harus mengatasi kita. The power of personality, hati yang selalu ingat kepada Tuhan, yang bersyukur. Boleh WA-WA sama keluarga, sama grupnya boleh, jangan lupa SMS sama owner kita. D-nya zikir, S-nya sholat, M-nya mengaji, S-nya sedekah. Bagi yang beragama lain, jangan lupa beribadah kepada Tuhan. Mind positif, speaking, bicaranya bagus, feeling. Kalau ada temannya yang sakit, segera kita support, ya. Tapi yang bahaya adalah good frame thinking. Kalau ada informasi, jangan langsung di-share, dilihat. Kalau ini membuat teman saya semangat, gembira, saya share. Tapi kalau dia merasa tersinggung dan lain sebagainya, tidak saya share. Good frame thinking, pola pikirnya bagus. Good action, ya, seperti hari ini. Next. Mari kita the power of personality, jangan sensi lagi, tapi harus happy. Setuju? Jangan emosi lagi, tapi harus lebih sabar. Setuju? Jangan malas lagi, ayo bergerak maju. Jangan acuh lagi, mari kita peduli, jangan putus asa. Mari kita sukses kembali dan ayo tetap semangat. Fight, full energy, innovation, good communication, honesty, terus direction. Coba, keluarga besar, Bapeda Jawa Timur selalu sehat, kompak, dan solid. Fun. Ya, coba, keluarga besar Bapeda Provinsi Jawa Timur sehat, semangat, solid, fun. Mudah untuk kita semua. Keluarga besar Bapeda Jawa Timur sehat, semangat, target tercapai. Fun. Mudah untuk kita semua. Next, melayani. Next, ya, semangat apa? Next, melayani, ya, bambunya masyarakat, maka servisnya harus champion, cepat, handal, akurat, mampu dipercaya, perhatian. Next, ini, ya, cek. Saya diberi pasien next, dengan osteosarkom. Dek, kamu pengen apa? Aku pengen sekolah lagi. Lah kan kamu segini kok sekolah lagi? Tak potong dulu, nanti kamu baru bisa sekolah lagi. Dia nangis, tapi cepat ngasih jawaban. Karena kamu tak transfusi, bocor terus. Ini bedah terus, darahnya keluar terus. Next, temnya rata. Ini kaki akan dipasang, ibunya dijelaskan. Next, ini loh, potong kakimu, tak pasang ini, kamu nanti bisa jalan sekolah lagi. Perawatnya memberi semangat. Perawatnya sehat yang ini lembu-lembu, ya. Nanti cocok, bonusnya cocok. Orang gemuk itu ternyata pertama, hati-hati, air es itu langsung masuk jaringan. Kedua mesti ngemil, bukan makan, ngemil. Karena ngemil itu mesti manis, asin, lemak. Itu kalau tambah es teh, tambah es jeruk, langsung buka. Makanya kalau senang ngemil, maka minumnya harus air hangat. Jangan umum, melocot lambung, ya. Terus kedua, orang gemuk itu kenapa? Punya sifat emanan. Jadi mangannya anaknya ganteng, emang ini bapaknya ganteng, emang konjolnya dulu mangan awakmu lah gak doyan sing emang bisa. Akhirnya menundung, ya. Nih, kamu jangan khawatir. Next, aku mau operasi, kalau bagus tungguin saya. Oke, baca selawat. Doa yang paling gampang diterima adalah selawat. Remehkan ya, panjangan manis, panjangan apa tetap diterima. Makanya orang itu ada masalah, kata Rasulullah dalam hadis kutsinya, Allah pasti menolong. Kalau dia memakmurkan masjid, dia mulai bersedekah, banyak menolong, berbanyak sholat. Yang keenam, seringlah berwudu. Jadi bukan hanya mau sholat kok, berwudu, pas kencing, kalau bisa wudu jadi suci terus, itu bagus. Nah, operasi selesai operasinya, relawannya bantu, apa-apa. Next, dia seorang yang pintar, bisa membuat ini dengan mainan. Buatlah yang banyak, tak beli, seneng deh. Lupa kalau kakinya sudah hilang. Kayak gila melok aja. Aku pengen nyanyi bagus, kasih gitar. Aku pengen main laptop, kasih laptop. Ya, ayo kakimu sudah bisa dipakai, kamu belajar jalan sendiri. Pasang. Next, dia pengen masuk SMK jurusan mekanik sepeda motor. Akhirnya dia bisa jalan dan akhirnya keterima di SMK jurusan mekanik sepeda motor. Potensi variatif. Next,
Bekerja dengan tangan itu baik, bekerja dengan tangan pikiran jauh lebih baik. Bekerja dengan tangan, pikiran dan hati akan menghasilkan yang terbaik seperti keluarga besar. Benda kemarin saya dikasih lagi orang dengan tidur gini, ibunya nangis. Bu, jangan nangis bu, keno aku wes. Ibu tetap semangat. Arek yang leker, tak obati, tidur, next. Saya tanya, Dek, senenganmu apa? Main game, beli pulsa, kamu harus gembira terus supaya ilmumu terjaga. Oke Pak Agus, kamu ingin apa? Sekolah lagi, berani tidak operasi? Berani Pak Agus, tak siap ya. Oke, next, tak siap operasi. Next, dia akhirnya operasi. Next, berjalan dengan baik, dia senang, sujud syukur. Next, akhirnya dia senang ngaji juga. Next, akhirnya dia bisa sekolah kembali. Tepuk tangan untuk kita semua. Next. Ini saya akan mengobati secara psikospiritual, ya. Ini pasien dengan kanker di parotis, metastase liver dan metastase paru-paru, ya. Kita kasih psikospiritual support. Next. Sekarang saya kembangkan service of happiness. Bagaimana membahagiakan klien kita? Semua orang yang berinteraksi, jangan di kantor saudara baik dengan klien, tapi di rumah marah-marah sama anaknya, bertengkar sama tetangganya. Itu apa? Pada semua orang kita bahagiakan dia. Kata Allah, kalau kamu ingin balas atas nikmatku, maka balaslah orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Jadi panjenengan menghadapi klien itu harus senang, hanya dipercaya orang. Gitu, ya. Ini saya happiness. Kenapa kok itu bahagia? Bagaimana kita membahagiakan orang lain kalau diri kita tidak bahagia? Saya tanya sekarang, dokter, perawat, bidan bisa sakit? Bisa sakit enggak? Dan dokternya sakit-sakitan, mau mengobati pasien. Ibu sakit apa bu? Linu-linu. Terus dokternya ngomong, pulau piyambak linu. Nah terus apa saya ngobati? Betul? Ayo kita bahagia dulu, nanti baru bisa membahagiakan orang lain. Next. Pasien ini, Pak Andreas ini, dengan kanker ganas di dadanya sih. Kondrosarkoma. Kalau dia kumat itu sampai pingsan. Semua rumah sakit yang dia kelilingi tidak ada yang bisa menangani. Dia dikonsulkan dokter ahli kanker, ahli sel. Pak Andreas usia tidak sampai April 2021. Dia divonis cerita ke saya. Kemarin periksa ke tempat saya September 2022. Pak, ada keluhan? Tidak ada Pak Agus. Terima kasih Pak Agus. Pak, hanya dari ulang tahun ya. Iya Pak, tunggu sebentar. Aku keluar nyari roti, kita makan bersama. Tak belikan roti Holland, kita makan bersama-sama dengan tim saya. Tepuk tangan dengan kita. Ajak ngobrol. Kemarin ketemu lebih enak lagi. Pak, panjenengan tidak ada tongkat sekarang. Pak Agus, sisa hidupku tak pakai untuk memotivasi orang lain. Ternyata aku lebih. Jadi kebahagiaan itu ternyata mengeluarkan endorfin. Endorfin itu 300 kali kekuatan morfin. Morfin itu obat anti nyeri yang paling top. Tapi dengan bahagia, dengan bersyukur, tidak banyak musuh, dia lebih enak menjalani dengan ikhlas. Maka tidak ada rasa nyeri sama sekali. Jadi kalau ada orang yang masih badannya terasa nyeri, tidak enak, berarti hatinya belum bersih, pikirannya masih kotor, ucapannya belum baik, actionnya belum dirasakan oleh masyarakat. Tepuk tangan kita. Jadi bekerja kalau tadi sehat itu 5E. Apa? Emotional detox, eating well, exercise, enjoy life, empatik sosial. Nah, bekerja ya 5E, etos kerja yang tinggi. Ojo ayas-ayasen. Masuk kantor yang melakukan utang. Ya, entos, ada kerja gak entos, bolak-balik disuruh sekolah bulet, kompeten, mumpuni, etika, sopan santun. Saya dengan cleaning service saya, itu kalau masih ngepel, saya tidak berani masuk. Pimpinan tidak berani masuk. Kalau ada pasien gawat, mas ada pasien gawat mas. Aku boleh visit, boleh bagus, mereka
terus pimpinan terus ya, empati. Bagaimana kalau kita merasakan seperti ini? Energi, high speed, fun, antusias, itu senang, semangat melayani. Babunya masyarakat ini mulia di hadapan Allah. Kalau mulia di hadapan Allah, pasti mulia di hadapan manusia. Tapi kalau di hadapan manusia mulia, belum tentu di hadapan Allah mulia. Kemudian, ini tim saya. Ini satu-satunya gedung yang ada di Indonesia ini. Pemberian peninggalan Pak Dekarno ini, warga umum. Ada gambarnya kupu bahwa hidup itu indah, tapi kalau kena kanker dia rapuh sekali. Next, ini staf-staf saya semua ya. Ini penyakit dalam, macam-macam radiologi ya. Next. Jadi SDM yang sukses dan bahagia tidak cukup IQ. Dia pintar ilmunya. Menurut dia tinggi, tapi di hadapan Allah nilainya rendah. Lebih tinggi lagi orang emotional quotient, tidak gampang marah. Lebih tinggi lagi dia selalu spiritual quotient, dia selalu bersyukur, selalu ingat kepada Allah. Lebih tinggi lagi ya panjenengan ini activity quotient, karyanya panjenengan mengumpulkan dana dari seluruh Jawa Timur untuk pembangunan, untuk meningkatkan segalanya kinerja dan lain sebagainya. Ini panjenengan activity quotient. Tapi kalau ditambahi dengan ini, panjenengan posisinya tertinggi di hadapan Allah. Social intelligence, care, makin peduli, makin melayani masyarakat makin dengan sepenuh hati dan lain sebagainya. Ya, next. Makanya putri-putri Indonesia ingin ketemu dengan saya. Ya, ini ya. Ini kalau satu namanya Syaiton, kalau banyak ini Syaiton Iroji. Udah iman. Iman kuat, Imron tidak kuat. Next. Dia tidak cukup cerdas, tidak cukup cantik, dia butuh motivasi dari saya. Ya, next. Sampai ada yang nangis barang ya terharu. Nah ini yang naksir saya. Saya sama dia sama-sama pinginnya ya. Saya ingin mendekat, dia ingin menjauh. Next. Jadi, Bapak Saudara sekalian, pekerjaannya 3. Ayo kita profesional, ayo kita proporsional, ayo kita dengan hati, passion. Next. Komunikasi efektif ya, banyak mendengarkan ya. Kalau ngomong sama orang jangan ditarik, ini menyinggung perasaan. Tapi udah ngomong terus ngomong ya saja, ada apa? Ada apa? Ada apa? Padahal gak ngerti apa-apa ya. Next. Jadi SDM yang unggul tidak cukup pandai tapi harus cerdas, kreatif ya. IT menguasai dan high speed. Next. Jadi global competition, SDM-nya handal berkualitas, berakhlak mulia, berkarakter dan marketable. Next. Beriman dan bertakwa. Walau ana ahlal qura amanu wa taqwa la fatahna alaihim barakatun minas samai wal ardh. Ya, kalau kita beriman dan bertakwa maka berkah dari langit dan bumi. Ya, selalu sehat, berilmu, jujur, ya, berpikiran kritis, tahan banting dan mudah-mudahan tetap semangat dan ikhlas. Next. Strategi bekerja, ayo kita fokus kembali, kita fleksibel, jangan sampai rigid ya. Tidak bisa itu rigid ya. Jadi kita harus fleksibel, apalagi kondisi saat ini baru tingkat pemilihan dan lain sebagainya. Kita harus pandai-pandai mengambil hati orang lain yang disiplin, action dan sabar. Next, tetap dengan akhlak mulia. Next, dengan moral yang baik, bersikap komunikasi yang baik, saling menghormati, menghargai, bisa menempatkan pada posisi yang tepat. Next, hati-hati bahaya hoax. Ya, next, itu pentingnya SDM tidak hanya pandai, tapi dia harus cerdas. Berpikir positif, efektif, arif dalam menyikapi informasi, selalu lebih baik dan maju, bertindak yang manfaat, tidak mudah diprovokasi. Ya, next. Nah, yuk, Bapak Ibu Saudara sekalian, mental kita kuatkan lagi, ketahanan mental. Dari balancing, dekat sama Allah, kembali kepada Allah, bersandar kepada Allah, makanya backingnya harus Allah. Ya, detox, membersihkan hati kita, wellness, kondisi saat ini, booster saya yang dikasih itu menyuntik mental dengan mudah-mudahan kita menjadi emotional intelligent, kita makin wise, makin bijaksana. Jangan sampai emotional dumping, kekesalan kita dalam bidang apapun dilontarkan di medsos. Ini sangat berbahaya. Next, makanya ada terapi emotional booster dengan senyum. Senyum pada waktu anak-anak 400 kali per hari, setelah tua tinggal 15 kali per hari. Kemana yang 380?
hilang sehingga kita cepat tua, cepat degeneratif, cepat kena kolesterol, jantung, dan lain sebagainya. Yuk kita senyum kembali, meskipun tidak 400 kali, tapi kita tingkatkan bahwa kita pelayan masyarakat. Senyum adalah sedekah, memberi tanpa kehilangan. Mengapa Rasulullah itu ahli? Kok sehat? Karena ahli senyum, ahli sabar, ahli pemaaf, ahli ibadah, ahli sedekah. Kenapa kita tidak menuntut beliau? Tapi yang tidak akan terus. Yuk kita senyum kembali. Coba tirukan saya. Q, yang semangat. Q, itu ada 33 otot di wajah ini berkontraksi, melebar pembuluh darahnya, oksigennya masuk sehingga orang itu awet muda. Q, tarik X, harus tarik. Lalu dia Q, X, ini ya, Q, X, terus. Coba Q, kalau orang itu dengan hati ikhlas, berarti ada body language, kepala ditundukkan sedikit. Coba Q, nggak usah nomor. Coba Q, sekarang Q-nya disimpan untuk melatih otot saja. Q-nya disimpan langsung X. Coba Q-nya disimpan langsung X. Jadi ibu begitu pulang, assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ayah X. Kalau bapak-bapak masuk, assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Bunda X. Bunda ini bukan panggil bapak untuk bapak benda, ini jadi sampai toko, langsung ibu jawab yang ekspresi change, no change no comes, you change you can change, you will success. Tepuk tangan dulu. Next, ini Bank BI Makassar, ini melepas stres. Ada beban-beban yang dalam hati kita, mental kita lepaskan. Ya, emotional detox. Next, ini ada salah satu pimpinan yang perlu psikospiritual support. Ya, saya terapi. Next. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mulai sekarang pandai-pandailah kita mengolah hati, pikir, ucapan, sikap, dan tindakan kita. Next. Kuncinya adalah yuk kita kuat kembali, konsisten disiplin protokol kesehatan, tetap sehat semangat, imun terjaga, terus beraktivitas dengan panduan era pandemi, tetap sabar, tabah, dan insya Allah kita tahan banting. Tepuk tangan untuk kita. Next. Ini latihannya sabar. Next. Ini latihannya ikhlas, tidak ingin dipuji, tidak takut dimaki, hanya mencari ridho ilahi. Bagaimana orang ikhlas? Seperti orang buang air besar. Begitu belum, gak usah digolek imannya. Itu mau nggak? Mau pastel nanti, mau mana? Berarti tidak ikhlas ya. Next. Yuk kita tetap kreatif, inovatif. Kuncinya 3T: tekun, tabah, dan tawakal. Next. Ini salah satu anak saya, tiga-tiganya tidak ada yang teruskan saya di kedokteran. Karena saya tergantung dari kamu. Hatimu di mana? Satu dosen IT, kedua chef. Ini chef, ahli masak yang ada di luar, sedang jualan gitu ya. Alhamdulillah saya diizini Pak Bobi, saya membantu marketing untuk UMKM ya. Karena dia lulus S1 tapi aneh sendiri. Aku sekolah chef kayak itu. Akhirnya dia lulus chef ya. Ini waktu wisuda di Selatan, Hotel Selatan. Ini dulu teman satu kelas, sekarang teman satu sarung. Ini ya. Ini tesan saya. Next. Nah, ini produknya. Langsung dia buat sendiri ya. Ini bahan-bahannya. Next. Jadi coklat tadi, ini coklat. Belum dirasakan coklat ini. Ya, ini coklat bahannya langsung dari Belanda. Makanya namanya apa ini? Kata-kata Belanda ya. Ini Adit namanya, Chef Adit. Next. Yang ini coklatnya ya. Next. Yang beli ini saya doakan cepat umroh dan haji ya. Kita harus tetap produktif, mudah-mudahan bisa bekerja dengan baik sesuai dengan tupoksi, mencapai target yang ditentukan. Next. Dengan iman hidup jadi terarah, dengan teknologi hidup jadi mudah, dengan seni hidup jadi indah, dengan sedekah hidup jadi berkah, dengan takwa hidup jadi mulia. Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih.
masih mengekang, oh, singkirkan debu yang masih mengekang. Coba bisa. Yang sebelah sini saya pengen suara. 1, 2, 3. Kurang keras. 1, 2, 3. Yang sini jangan kalah. Change yang kedua. Yang pertama tadi apa? X. Yang pertama, Assalamualaikum. Saking rapat kok ngenten Bu. Langsung Bu jawab, "Mbok ekspresi, ekspresi. Change. Mbok boten saged, untunipun mrotol Bu. Gak apa-apa mbok cobaan ae. Ya pun kula cobain. Aduh. Untukmu mencolot kabel. Kita harus bisa membahagiakan keluarga kita. Tepuk tangan untuk kita. Next. Ini waktu motivasi dengan Bu Sri Mulyani. Next. Ini motivasi grupnya Pak Muldoko. Next. Ini sama Bu Gubernur, ya. Jadi apa? Jatim apa Pak? Jatim Pak. Jatim bangkit terus ya. Jawabannya Jatim bangkit. Tidak, optimis. Ya. Jatim optimis. Loh, Pak bukan. Salah optimis Pak. Coba saya atur tadi panjang Pak Jatim bangkit. Ya coba ya. Salah optimis. Jatim bangkit. Ulangi. Salah optimis. Jatim bangkit. Tepuk tangan untuk kita. Sama buku next. Ini sama Pak Heri next. Jadi tingkatkan sinergi kolaborasi simulasi untuk mencapai tujuan bersama. Next. Ini saya motivasi Poltekkes seluruh Jawa Tengah ya 4 kali. Next. Ini dengan petinggi Angkatan Laut. Next. Ini waktu di Mabes Angkatan Darat. Next. Ini kemarin di Bali dengan Polri seluruh Indonesia. Next. Ya semua next. Ini waktu di SDM ya dengan Bu Tasrif. Next. Yuk kita action positif dan selalu berdoa. Ini virus yang baru saya temukan, H3C2A1. Good heart, hati yang selalu ingat kepada Tuhannya. Good head, yuk memandang sesuatu, memandang seseorang dari sisi positifnya. Good head, tangan kaki kita untuk ibadah. Visi hidup kita wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, untuk bekerja, untuk maksimal dan lain sebagainya. Yang C yang pertama adalah good communication, mendengarkan arahan dari pimpinan, dari masyarakat. Good care, kalau ada temannya yang sakit cepat kita kunjungi, kita support lagi supaya dia bisa bergabung. Dan good actionnya seperti hari ini kita kumpul bersama-sama untuk menghadapi tantangan ke depan yang makin berat, tapi kita optimis dengan kebersamaan, dengan kekuatan yang luar biasa dan ridho dari Allah. Insya Allah Pak Pemda Jawa Timur ke depan makin sukses. Tepuk tangan. Drive your fighting spirit, drive your innovation capability, drive your the best attitude. Next. Semua itu bisa berjalan, harus ada kebersamaan, harus ada kemauan, harus ada kecintaan, harus ada ketulusan. Tekadnya satu, tidak sombong dengan pujian, tidak putus asa dengan cacian. Tapi semangat bekerja dan berkarya adalah kerja kami, kepedulian dan ketulusan adalah hati kami, inovatif dan kreatif adalah pikiran kami, mencari ridho Allah adalah harapan kami. Next. Pesan penting saya, mensyukuri nikmat, tidak berbuat nekat dan maksiat, hidup sedikit hemat, insya Allah rezeki meningkat. Ya, maka harus beribadah, harus berubah, harus banyak sedekahnya agar hidup lebih berkah. Tepuk tangan untuk kita. Next. 2 tahun saya pandemi tidak kemana-mana, biasanya keliling seluruh Indonesia. Maka ilmu saya waktu jadi dokter teladan, dokter kesehatan lingkungan terbaik di Indonesia, saya praktekkan ya, menyalurkan hobi. Next, tetap olahraga, ini lingkungan rumah saya. Next, dulu ada burung-burung ini ditangkapi orang, jangan, dia pengen hidup bahagia. Irhamu man fil ardi yarhamu man fis sama. Sayangilah yang ada di bumi, niscaya ada di langit akan menyayangimu.
saya kasih makan. Sekarang jumlahnya makin ratusan ya, berkutut, berkuku, beranak pinak semuanya. Next. Tidak ada tempat kosong tanpa penghijauan, karena satu daun menyelamatkan sekian ribu nyawa terancam karena polusi udara. Ya, saya tanami timun. Next. Luar biasa. Tapi bukan untuk saya sendiri. Saya bagikan ke teman-teman semua. Tonggo-tonggo sing ngamuan ini mau timun kabeh ya. Cek ngamuan. Next. Pulang kantor, Pak Agus, tidak panen pepayanya Pak Agus. Saya namanya papaya baria, barokah itu baria 19. Luar biasa. Next. Ini ya. Next. Kalau pagi mesti saya ngomong-ngomongan dengan kelengkeng saya. Ada 11 macam kelengkeng. Di sini kelengkeng, aku tak ke kantor dulu, nanti sore ketemu aku, kita ngobrol lagi. Teman-teman yang jalan, bagus ngomong besok di kelengkeng. Next. Ini kelengkeng saya ya, tidak ada yang tinggi karena buahnya di bawah semuanya ya, karena kelengkeng istimewa semua. Next. Ini sahabat saya Pak Mat ya. Sekarang areal saya tak pakai untuk areal healing. Jadi datang di areal saya sudah merasa nyaman, enak dan sekarang saya nangani orang-orang yang penting ya, para profesor. Sekarang kewali-walian zaman ya, profesor diobati kompresor. Next. Ini saya waktu bicara di Kalimantan, disiapkan pesawat khusus. Next. Ini waktu di Jawa Timur dipinjami helikopter sama Bapak Kapolda. Next. Ini waktu saya di Newmont, pabrik emas. Ya, saya 4 hari di sana untuk melatih karyawan-karyawannya. Disiapkan mobil pesawat amfibi, bisa laut, bisa darat. Next. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya pecinta alam, saya seorang pendaki gunung. Ya, kalau lulus ujian naiknya saya langsung naik gunung. Ya, ini saya teman-teman grup saya. Next. Untuk mencari ini apa namanya? Blue Fire. Kalau di Jawa Timur di mana? Ijen. Ya, next. Saya ke sana. Ya, cari dengan teman-teman. Next. Harus pakai robot karena belerangnya sangat ganas ya. Next. Alhamdulillah ketemu Blue Fire ya, ini Blue Fire. Next. Ini salah satu di pegunungan tertinggi di Indonesia. Next. Ini terakhir di pegunungan Alpen ya, di Swiss, lebih dingin, lebih berat lagi medannya ya. Tapi tidak usah nyari saya tidak ada di sini ya. Next. Saya kira Matur nuwun, mohon maaf atas segala kekurangan. Tepuk tangan untuk Mbak Benda. Tadi Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa itulah kegiatan saya ya. Sekarang saya sudah 60 tahun, tapi karena pangkatnya 4E, maka saya disuruh nambah 5 tahun. Jadi termasuk dosen untuk itu, kanker-kanker tulang dan lain sebagainya. Tapi Bapak Ibu Saudara sekarang kalau ada masalah keluarganya, tetangganya, konsultasi saya aja. Ya, WA saya, WA anak. Kalau ada datanya tentang labnya, kirim aja lewat WA. Ya, kalau mau healing di rumah saya boleh ya. Terutama kalau waktu panen ya mesti saya sangoni ya. Ada kemarin teror, lombok, langsung ngambil sendiri ya. Jadi memang alhamdulillah saya dulu punya kebun durian ya waktu BKS di Ponorogo saya 5 tahun. Cuman di Ponorogo dulu kan di Puskesmas, saya ngelantar 2 puskesmas. Tahu ngebel itu laga ngebel. Saya di Jenangan sebelum ngebelnya. Jadi saya punya durian di ngebel sana. Cuman saya pindah itu jadi pikiran karena kok kebun saya itu di pinggir jalan. Jadi orang kalau nyuri durian saya itu bawa pickup ya dari kota. Akhirnya saya timbang dari pikiran tak dolai. Terus saya sambat kepada Allah. Ya Allah, saya senang hijauan. Berilah saya tempat yang saya bisa berkarya. Alhamdulillah saya ditempatkan di dekat Mer, ada Pandugo itu di tengah-tengahnya kayak hutan mini, yaitu tadi. Ya, saya mendekam di situ sampai sekarang kurang lebih 100 meter itu tempat untuk healing. Jadi banyak kalau jalan-jalan lihat kelengkeng, lihat jambu kristal dan lain sebagainya. Jadi tak tulisi area healing untuk kita melepas stres. Ya, jadi di situ markas saya Greenleaf J9. Masuk rumah Greenleaf notok kiri tempat saya, kalau notok kanan markasnya Bu Risma. Itu di tengah-tengah kota. Ya, tapi ada suasana seperti itu lagi.
sehingga silakan mau dolan-dolan, mau ngobrol, mau konsultasi ya silakan. Saya pulang kantor mesti ke situ ya, dan menangani orang-orang yang berat-berat lah, masalahnya itu A sampai Z ya. Itu saya tangani. Sekali lagi pengobatannya adalah holistik, interdisipliner, multiprofesional, multimodalitas, dan servisnya harus cek ya. Jadi kebetulan saya sekarang sudah amanah sebagai ketua paliatif seluruh Indonesia, karena almarhum pimpinan saya Dr. Murid kemarin COVID dipanggil sama, sehingga saya wakilnya, saya sekarang mengelola paliatif seluruh Indonesia. Mudah-mudahan ini amanah untuk saya yang bisa membantu meringankan. Jadi kuncinya adalah menghilangkan penderitaan, bagaimana orang itu semangat lagi dan dia kualitas hidupnya bisa meningkat kembali. Ya, matur nuwun dari saya. Tepuk tangan untuk teman-teman di Bapenda dan Jalan Zata. Jangan takut lagi, tapi jangan sombong lagi. Ya, kita tetap jaga kondisi. Bagaimana Pak Agus? Kalau saya kok kurang fit kelihatannya, pesan saya tadi tambahin vitamin D yang 1000 internasional unit sehat sekali. Karena ternyata bahwa banyak imun kita yang masih di bawah standar, ya, karena stres, karena pekerjaan, dan jangan lupa kenakan sinar matahari pagi, terutama 15 menit sampai 30 menit, itu sudah bermanfaat. Apalagi panjenengan habis makan terus jalan kaki. Habis makan, kalau saya mesti tak tambah kesehatan suku makanan, penyakit tidak ada berani, karena itu tadi ya, fisik kita kuat. Karena kan kalau kena sinar matahari pagi, maka tulang itu menjadi kompak, padat kembali. Sama dengan pandangan memaafkan, ya sudah pokoknya dipikir, maka sel itu remodeling, jantung juga demikian. Semua sel akan berubah menjadi positif. Kalau sel itu positif, maka organnya pelan-pelan akan positif. Dan kalau orangnya akan mesti tahu-tahu penyakitnya. Makanya panjenengan kalau ikhlas, suka menolong orang lain, tahu-tahu kok sehat kembali. Banyak percaya, kamu sehat sekarang, yaitu aku mengamalkan yang akan pesan. Kenapa? Remodeling. Kita remodeling. Apalagi memperbanyak istighfar, zikir, sholawat dan lain sebagainya, baca Al-Quran, tambah cepat lagi. Pasien saya kena kanker pankreas. Orang yang suka dendam, itu risikonya pankreas. Pankreas itu di sela-selanya belakangnya liver. Hati-hati kalau ada keluhan di perut, itu jangan ngeremehkan. Ya, perut yang normal itu suaranya kerucuk-kerucuk hilang, kerucuk-kerucuk itu normal. Ada yang kerucuk-kerucuk, ini stres. Ada yang kerucuk, beretek, mencret. Ya. Itu. Nah, jadi jangan meremehkan itu. Makanya introspeksi diri. Kalau ada berobat dokter kok beda-beda, panjenengan WA saya. Bagus begini, bagaimana? Banyak sekali pasien harus seperti itu. Ya, dicatat. Tapi saya yakin Bapak Ibu yang ada di Bapenda seluruh Jawa Timur tidak usah khawatir. Ibarat saya dokter pribadinya Pak Bobi itu aja, dan panjenengan kontak saya. Ya aku bagus, aku ini suka pusing, terus aku dengkulku sakit terus ini bagaimana gitu ya. Yang banyak sekarang adalah tulang belakang, kecetit tulang belakang. Ya, itu berarti kadang-kadang ada tidak enak dengan orang lain. Ya, jangan ada rasa tidak enak dengan orang lain. Ya, dendam dengan orang lain. Hati-hati, itu memakan tulangnya, memakan semua organ-organ. Belajarlah memaafkan. Wal-afinan anil nas. Nomor saya dicatat 081 330 77 081 330 77 1572. Pak Agus Paliatif. Pak Agus Paliatif 081 330 77 1572. Paliatif artinya meringankan penderitaan orang lain. Jelas ya? Udah? WA aja. Ya, bagus. Saya mau konsultasi ini. Saya kira itu dari saya. Saya kembalikan kepada MC. Tepuk tangan untuk keluarga besar Bapenda.
Kalau ada yang ngicipi produknya anak-anak saya, matur nuwun sanget ya, jangan dilewati toh, karena produknya cukup banyak ya. Ada rambak, ada rengginang, ada kacang tadi, tapi yang istimewa dari chef tadi adalah abon jangka. Dia sedang mengembangkan abon jangka. Di sini yang terkenal itu Burudi. Pak, aku tak berusaha ingin kayak Burudi. Ya wis buat inovasi abon tapi dari jangka. Ya, selain di makanan-makanan yang gandengannya coklat, kopi, ya roti tadi, itu waffle apa itu. Aku tidak begitu paham, tapi dia buat dengan tangan biasa. Matur nuwun untuk keluarga besar Bapenda Jawa Timur, Pak Bobi dan teman-teman yang lainnya, matur nuwun atas kesempatannya. Mudah-mudahan ilmu yang saya berikan ini bisa menambah pencerahan, membantu semangat kita dan membuat kita lebih sehat dan lebih sukses bahagia. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.